Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD A5 akan mempraktekkan tata cara melakukan teknik aseptik yang benar. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari teknik aseptik. Teknik aseptik adalah serangkaian prosedur pencegahan untuk mencegah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh pasien. Tujuan dari mencuci tangan sendiri yang pertama yaitu membunuh virus yang mungkin ada di tangan, yang kedua melindungi penderita dari paparan infeksi, yang ketiga mencegah penyebaran infeksi patogen, dan yang terakhir melindungi petugas kesehatan dari paparan atau penyebaran mikroorganisme infeksius. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 jenis cuci tangan. Yang pertama adalah cuci tangan sosial, yaitu menghilangkan kotoran dan mikroorganisme transien dari tangan, biasanya menggunakan sabun atau deterjen selama 10 hingga 15 detik. Yang kedua ada cuci tangan prosedural, yaitu menghilangkan atau memastikan mikroorganisme transien, disebut juga dengan antisepsis tangan, dilakukan dengan sabun antiseptik, biasanya 10 hingga 15 detik. Yang ketiga ada cuci tangan surgical, yaitu proses menghilangkan atau mematikan mikroorganisme transien, mengurangi mikroorganisme residen, menggunakan antiseptik yang kuat dan dilakukan dengan friksi, dengan sikat khusus agar tidak iritasi, dan dilakukan selama kurang lebih 120 detik. Kemudian syarat dari sabun antiseptik yaitu tidak bersifat alergi atau iritatif, efektif untuk membunuh kuman, mempunyai kasir antibakteri yang panjang, juga jumlahnya dibutuhkan sekitar 8 ml. Baik, kami akan menjelaskan tentang 5 momen dibutuhkannya hand hygiene. Pertama itu sebelum kontak dengan pasien, kedua itu sebelum melakukan tindakan aseptik, dan ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien. Dan yang keempat itu setelah melakukan kontak dengan pasien, dan yang terakhir itu setelah melakukan kontak dengan lingkungan pasien. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, air mengalir atau air yang berada di dalam ember dan dilengkapi dengan gayung. Lalu yang kedua adalah sabun, dan yang ketiga adalah handuk kertas atau handuk bersih. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dispenser sabun harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian ulang. Yang kedua, jangan menambahkan sabun ke dalam tempatnya apabila masih ada isinya. Penambahan ini dapat menyebabkan kontaminasi bakteri pada sabun yang baru dimasukkan. Lalu yang ketiga, jangan gunakan ember yang berisi air. Walaupun sudah diberi tambahan antiseptik, mikroorganisme itu dapat bertahan dan berkembang biak di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah, jika tidak ada air mengalir, maka gunakan wadah air yang memiliki keran, atau gunakan gayung dan ember. Lalu air yang sudah digunakan ditampung dalam ember dan dibawa ke toilet. Pastikan sebelum mencuci tangan, semua perhiasan yang ada di tangan sudah terlepas. Siapkan air mengalir dan sabun. Basahi kedua telapak tangan. Ambil sabun secukupnya. Gosok-gosok kedua telapak tangan. Lalu gosok punggung tangan secara bergantian. Lalu telapak tangan dan sela-sela jari. Lalu kemudian gerakan mengunci. Setelah itu, gerakan memutar telunjuk dengan 7 jari. Lalu gelas tangan. Baik, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Om Santi 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 Om.